فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pertemuan yang lalu kita selesai dari membahas surat Al-Masad. Di ayat terakhir pada perkataan Allah Subhanahu wa taala fi jidha hablum mim masad. Apa maksud dari ayat tersebut? Muhammad Aceh. Baik. Fi jidha hablum mim masad. Apa makna jidha? Arif? Di lehernya. Nah, di lehernya ada tali dari serabut yang dipintal. Terjadi khilaf di kalangan para mufassirin tentang maksud dari ayat ini. Ada yang mengatakan itu adalah pengkhabaran tentang apa yang dilakukan oleh istri si Abu Lahab ini di dunia dulu ketika mengganggu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat dia berupaya mengumpulkan kayu-kayu yang berduri untuk ditebar di jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengalungkan di lehernya tali untuk mengikatnya. Nah, demikian pula pendapat bahwasanya dia memiliki kalung yang sangat mewah, kemudian dia gunakan untuk biaya dalam memerangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini bermakna khabar tentang apa yang dilakukan di dunia. Dan juga padanya khabar tentang apa yang akan dirasakan di akhiratnya. Bahwasanya sebagaimana di dunia dia berbuat seperti itu, dibalas di akhirat dengan dikalungkan di lehernya tali dari api neraka. Dan semua makna tadi muhtamal, wallahu taala alam. Sekarang kita masuk pada surat Al-Ikhlas. Suratul Ikhlas. Setelah kita lewati dulu pembahasan tentang penamaan surat Al-Ikhlas. Ketika kita membahas surat apa? Jabir? Al-Kafirun. Nah, karena di dalam Al-Quran ada dua surat yang dinamakan dengan surah Al-Ikhlas, yaitu Al-Kafirun dan Qul Huwallahu Ahad. Adapun tentang Al-Kafirun telah kita bahas, dinamakan dengan suratul Ikhlas. Kenapa? Akbar. Kenapa kok Al-Kafirun dinamakan surah Al-Ikhlas? Karena pada surat tersebut padanya apa? Pengikhlasan maksud dari ibadah,
yang disebutkan dengan ikhlasul qasdi. Surat Al-Kafirun berisi tentang apa? Pengikhlasan maksud dari ibadah. Untuk ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah orang-orang kafir, musyrikin, walaupun mereka beribadah kepada Allah, tatkala mereka menyekutukan Allah dikatakan apa? La a'budu ma ta'budun, kemudian wala antum a'biduna ma a'bud. Allah katakan wala antum a'biduna ma a'bud, kalian tidak beribadah terhadap zat yang aku ibadahi. Baik, sebagaimana kalimat ini Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diucapkan tegas di hadapan orang-orang kufar wal musyrikin. Adapun surat Qul Huwallahu Ahad dinamakan Al-Ikhlas, kenapa? Karena padanya pengikhlasan tauhid dan murni membahas tentang Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang pada pertemuan yang lalu disilahkan dengan ikhlas apa? Syukran. Kalau Al-Kafirun ikhlasul qasdi, kalau Qul Huwallahu Ahad ikhlasul aqidah. Naam. Baik. Dan selain Al-Ikhlas, surat ini juga dinamakan dengan surah Qul Huwallahu Ahad, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya sesuai dengan awal ayat. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan dalam hadits Abi Darda, "Ayajizu ahadukum an yaqra'a fi lailatin thulutsal Qur'an?" Qalu, "Wa kaifa yaqra'u thulutsal Qur'an?" Qala, "Qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Qur'an." Apakah salah seorang di antara kalian tidak mampu untuk dalam semalam membaca sepertiga Al-Quran? Maka para sahabat mengatakan, bagaimana membaca sepertiga Al-Quran dalam semalam? Maka Nabi mengatakan, Qul Huwallahu Ahad itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Baik. Juga surat ini dinamakan bersama dengan surat Al-Falaq dan An-Nas dengan Mu'awwidzat. Baik, Al-Mu'awwidzat itu terdiri dari 3 surat, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Adapun kalau datang dalam bentuk mutsanna Mu'awwidzatain, maka yang dimaksud adalah Al-Ikhlas dan adalah Al-Falaq dan An-Nas saja. Baik. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan dalam hadis Uqbah bin Amir, atau perintahkan dalam hadis Uqbah bin Amir. Uqbah mengatakan, "Amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a bil mu'awwidzat fi duburi kulli shalah." Rasul sallallahu alaihi wasallam merintahkan kepadaku untuk membaca al-mu'awwidzat di setiap akhir setelah salat. Berarti bacaan mu'awwidzat termasuk dalam zikir setelah salat. Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan mu'awwidzat, yaitu surat yang 3, Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq dan An-Nas. Baik. Kemudian kenapa dimasukkan Al-Ikhlas dalam mu'awwidzat padahal tidak ada padanya ta'widz? Jawabannya dikarenakan masuk dalam bab taghlib, dimasukkan dalam bab taghlib, yaitu diikutkan. Karena hakikat yang ada padanya ta'widz yaitu Al-Falaq dan An-Nas, sedangkan Al-Ikhlas tidak. Nah, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar,
Taib. Wa dzukira suratul Ikhlas ma'a al-Falaq dan An-Nas wan Nas taghliban. Taib. Dan surat ini surat yang agung sebagaimana disebutkan oleh Nabi tadi, menyamai sepertiga Al-Quran. Juga diperintahkan untuk dibaca pada beberapa salat, seperti dibaca pada 2 rakaat sebelum subuh, bersama dengan Al-Kafirun, dan juga di rakaat akhir pada witir membaca Al-Ikhlas. Kita baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul, katakanlah, perintah ditujukan kepada siapa? Abdullah, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwallahu ahad, dialah Allah subhanahu wa ta'ala al-ahad, zat yang maha tunggal. Dan al-ahad termasuk di antara nama dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Alladzi la thaniya lahu, zat yang tidak ada yang keduanya, dalam artian zat yang maha tunggal, dalam istilah kita zat yang maha esa. Tidak ada yang mendahului Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang menyamai Allah dalam kesempurnaannya. Allah subhanahu wa ta'ala esa dalam rububiyah, uluhiyah maupun asma wa sifatnya. Allahus samad, Allah subhanahu wa ta'ala As-Samad. As-Samad juga nama dari nama-nama Allah. Baik. Yang di kalangan para mufassirin dalam mengungkapkan makna As-Samad bermacam-macam. Baik. Di antara makna yang mencakup As-Samad yaitu Al-Kamil fi sifatih alladhi iftaqarat ilaihi jami'u makhluqatih. Yaitu Allah zat yang maha sempurna pada semua sifat-sifatnya yang semua makhluk butuh kepadanya. Ini makna yang paling mudah dan mencakup tentang makna As-Samad. Ketika Allah zat yang maha sempurna pada semua sifat-sifatnya dan makhluklah yang butuh kepadanya, berarti makhluk akan bergantung kepada Allah, akan mengarahkan permintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Sebagaimana juga diungkapkan dengan alladzi yubsadu fi talabil hawaij wa jami'ul khalaiq muftaqiruna ilaih. Sama, yaitu zat yang semua kebutuhan diarahkan kepada Allah. Dalam bahasa kita biasanya tempat manusia bergantung, yaitu tempat manusia menggantungkan semua kebutuhannya kepada Allah, permintaannya kepada Allah. Ini jelas menunjukkan bahwasanya hamba-hamba ini semuanya butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lam yalid wa lam yulad, zat yang tidak beranak, yaitu tidak melahirkan siapapun baik dari kalangan jin, manusia maupun malaikat. Allah subhanahu wa ta'ala tidak beranak. Walam yulad, tidak pula diperanakkan, yaitu tidak pula muncul dari apa? Dari orang tua. Karena Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha tunggal.
huwal awwal, ialah al-awwal, sebagaimana dalam hadis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma antal awwal falaisa qablaka syai'. Ya Allah, Engkau adalah al-awwal, tidak ada sesuatu pun sebelummu. Ketika Allah adalah al-awwal, tidak ada sesuatu pun sebelum Allah, jelas bahwasanya Allah tidak dilahirkan oleh siapapun. Naam. Dan pada lam yalid wa lam yulad, di sini penetapan sifat naam manfiyah secara rinci. Naam. Di mana hal ini keluar dari kaidah umum bahwasanya dalam sifat-sifat manfiyah pada asalnya adalah apa? Menafikan secara umum. Akan tapi pada beberapa hal Allah Subhanahu wa taala nafikan secara rinci untuk membantah mereka-mereka yang menisbahkan sifat itu kepada Allah. Seperti orang-orang Nasara menisbahkan bahwasanya Isa anak Allah, dibantah dengan lam yalid, Allah tidak beranak. Demikian pula orang Yahudi yang menisbahkan Uzair anak Allah, dibantah dengan lam yalid. Dan orang-orang kufar yang lainnya yang menisbahkan bahwasanya malaikat-malaikat adalah anak perempuan Allah, maka juga terbantah dengan lam yalid. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada bagi Allah Subhanahu wa taala satupun yang menyamainya. Baik. Karena al-kufu naam ay bermakna mathil wa nadhir. Sehingga makna walam yakul lahu kufuwan ahad ikhwan ini sepadan dengan apa? Ayat-ayat yang lain yang padanya penafian secara mujmal, seperti Abdurrahman Rio. Ayat yang lain yang padanya penafian secara mujmal, tidak adanya sesuatu pun yang menyerupai Allah. Laisa kamitslihi syai'. Ayat yang lain Mujahid di surat Maryam, Rabbus samawati wal ardh wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadati. Terus hal ta'lamu lahu samiyya. Syahidnya di sini hal ta'lamu lahu samiyya. Naam. Tiga ayat ini semuanya apa? Menetapkan akhwan tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah, diingat-ingat. Laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan hal ta'lamu lahu samiyya. Nah, qala syarih hafizahullah ta'ala, wa abrazu aghradi hadhihi surah itsbatu wahdaniyatillahi ta'ala. Tujuan yang paling nampak dari surat ini adalah penetapan sifat keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang harus kita yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Esa dalam rububiyahnya, uluhiyahnya maupun asma wa sifatnya. Wa annahu la yuqsadu fil hawaiji ghairuh, dan bahwasanya tidak dimaksudkan, yaitu tidak diminta selainnya dalam apa? Dalam kebutuhan-kebutuhan para hamba. Tidak diarahkan permintaan, tidak diarahkan harapan dalam memenuhi hajat-hajat para hamba kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah lah saja yang mampu memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudaratan. Yang ketiga, wa tanzihuhu amma la yaliku bi jalalihi wa 'azamatihi. Dan juga dari kandungan utama ayat ini adalah apa? Adalah mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang tidak pantas dengan
kemuliaan dan keagungannya. Baik, hal-hal yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala ini dinafikan, disucikan dari Allah Subhanahu wa taala, seperti adanya anak atau adanya orang tua. Wa ibtalu an yakuna lahu ibnun wa ibtalu an yakuna al-maulud ilahan mithlu Isa alaihi salam. Dan juga di antara inti utama surat ini adalah apa? Menerangkan kebatilan bahwasanya Allah memiliki anak, dan juga menerangkan batilnya bahwasanya yang dilahirkan itu adalah ilah, seperti Isa alaihi salam atau Uzair atau siapapun yang diklaim oleh orang-orang kufar wal musyrikin sebagai anak-anak Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana di ayat lam yalid wa lam yulad. Wala haditsu fi fadailiha katsiratun wa qad sahha annaha ta'dilu thulutsal Qur'an. Dan hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaannya banyak, dan telah sahih bahwasanya Al-Ikhlas ini sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an, menunjukkan keutamaan yang besar. Juga datang hadis yang dihasankan oleh Syalbani rahimahullah ta'ala bahwasanya siapa saja yang membacanya dalam sehari 10 kali akan dibangunkan baginya rumah di surga. Dan Al-Ikhlas juga masuk dalam surat-surat yang dijadikan sebagai azkar. Sebagaimana disebutkan tadi dalam muawwidzat, masuk dalam azkar setelah salat. Juga apa? Dalam azkar sebelum tidur, bersama dengan apa? Al-Falaq dan An-Nas. Qul huwallahu ahad, qul ayyuhar rasul huwallahul mutafarridu bil uluhiyyati war rububiyyati wal asma'i was sifat la yusyarikuhu ahadun fiha. Qul, katakanlah wahai Rasul, Dia adalah Allah al-mutafarridu yang Maha Esa bil uluhiyyati war rububiyyah, dengan sifat uluhiyah dan rububiyahnya serta dengan asma dan sifatnya. Jadi pada semua tauhid yang tiga, maka Allah Subhanahu wa taala Maha Esa padanya. Makanya tauhid digolongkan oleh para ulama menjadi tiga ini: tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Karena padanya penetapan keesaan Allah Subhanahu wa taala terkait tiga hal itu. La yusyarikuhu ahadun fiha, tidak ada yang menyekutui pada hal-hal tersebut siapapun. Tidak ada siapapun yang menyekutui Allah Subhanahu wa taala pada hal tadi. Dalam rububiyah, yaitu dalam penciptaan, pengaturan dan pemilikan jagat raya ini hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Adapun pada ayat 6, tabarakallahu ahsanul khaliqin. Di sini penetapan bahwasanya adanya khalik yang lain, ahsanul khaliqin, sebaik-baik pencipta. Maka yang dimaksud akhwan bukan penetapan adanya pencipta selain Allah, tapi apa? Pencipta yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun makhluk terkadang diungkapkan padanya apa? Yang membuat, yang menciptakan. Maksudnya adalah apa? Mengubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Ini makhluk biasanya seperti itu, mengubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Seorang membuat roti, menciptakan resep ini dan itu kan hanya dari apa? Perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain.
tidak bisa dia kemudian menciptakan tepungnya, menciptakan telurnya. Yang bisa adalah apa? Nah, menggabung-gabung kemudian mengubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Adapun ciptaan Allah adalah ciptaan yang memang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Allahus Samad, Allahu wahdahu al-maqsudu fi qada'il hawaiji war raghaib. Allahus Samad, Allah adalah As-Samad, Allah semata yang dimaksudkan dalam penunaian kebutuhan-kebutuhan dan harapan-harapan. Yaitu Allah tempat manusia bergantung kepadanya. Karena dia adalah zat yang maha sempurna dan manusia ini semuanya butuh kepadanya. Lam yalid wa lam yulad, laisa lahu waladun wala walida wala sahibah. Wala walidun wala sahibah. Tidak beranak, tidak pula diperanakkan, yaitu Allah tidak memiliki anak, tidak memiliki orang tua maupun istri. Sebagaimana pada ayat yang lain juga ditegaskan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, walam yakul lahu mumathilan wala musyabihan. Naam, ahadun min khalqih. La fi asma'ihi wala fi sifatih, wala fi af'alihi tabarakallahu wa ta'ala wa taqaddas. Tidak ada bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyerupai, tidak pula ada yang menyamai dari seorang pun dari kalangan makhluknya. Tidak pada nama-namanya, tidak pula pada sifat-sifatnya, dan juga tidak ada yang menyamai Allah pada perbuatan-perbuatannya. Tabarakallahu wa ta'ala wa taqaddas. Adapun dari sisi ungkapan, terkadang ungkapannya sama, kawan. Baik, seperti pada sifat rahmah, manusia memiliki sifat rahmah, Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat rahmah. Manusia memiliki sifat melihat, Allah Subhanahu wa ta'ala juga memiliki sifat melihat, akan tetapi tidaklah sama antara rahmat Allah dengan rahmatnya makhluk, sebagaimana pula tidak sama penglihatan Allah dengan penglihatan makhluk, dan pada semua sifat-sifat Allah yang lain. Nah, walaupun sama dari sisi ungkapannya, akan tapi berbeda dari sisi hakikatnya. Karena kita yakin laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Juga hal ta'lamu lahu samiyya. Tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala satupun pada sifat-sifatnya, nama-namanya, perbuatan-perbuatannya. Nah, ini makna ringkas dari surat, dan kandungannya jelas, ikhwan, sebagaimana disebutkan di depan. Surat yang agung, ikhwan, yang sepantasnya untuk kita mencintai surat ini. Nah, karena kecintaan kepada surat ini merupakan sebab seorang akan meraih keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang sahabat senantiasa membaca di dalam suratnya suratul Ikhlas. Nah, dan ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kenapa? Nah, maka dia menjawab, li'annaha sifatur rahman. Karena surat ini penjelasan tentang apa? Sifat ar-Rahman, yaitu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga aku pun mencintainya. Maka dengan sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai si hamba tadi. Nah, jadi membaca surat Al-Ikhlas jangan hanya karena surat ini pendek. Nah, karena banyak manusia membaca surat Al-Ikhlas baik dalam sholatnya, bahkan pada mayoritas sholatnya membaca surat ini karena hanya sekedar apa? Surat ini pendek. Nah, jangan karena itu, tapi karena kandungannya yang agung, karena surat ini sepertiga Al-Quran. Nah, sebanding dengan sepertiga Al-Quran, karena surat ini terkandung padanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga pantas untuk kita mencintainya. Nah,
Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika diberitahu oleh sahabat tersebut yang senantiasa membaca di salatnya dalam setiap rakaat, dan beralasan karena apa? Li'annaha sifatur rahman. Karena itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Fa inni uhibbuha, maka aku pun mencintainya. Nabi mengatakan hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kecintaanmu kepada surat ini menjadikan engkau masuk ke dalam surga. Lihat keagungan yang besar untuk surat tersebut. Maka cintai surat ini, karena surat itu adalah padanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Padanya akidah yang murni tentang Allah Subhanahu wa taala. Padanya penetapan tauhid yang 3. Maka sepantasnya untuk kita mencintainya, bukan karena pendeknya saja, tapi karena apa? Memang surat ini surat yang agung, padanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sahabat yang lain yang juga senantiasa membaca surat ini, Nabi mengatakan akhbiruhu annallaha ta'ala yuhibbuh, kabarkan kepadanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Karena apa? Dia mencintai surat Al-Ikhlas. Baik. Nasallallahu azza wa jalla ayyuhaqqiqana lima yuhibbuhu wa yardahu walhamdulillahi rabbil alamin.